Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrullah ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa berkumpul semua ya. Saya berharap keadaan teman-teman semua dalam keadaan baik. Alhamdulillah saya dalam keadaan luar biasa. Dan pada waktu saya merekod ini saya sedang berada di kampung Inggris Pare ya. Oke, everybody, mari kita mulai ya pertemuan kita ke-6 ini. Kita lanjutkan ya materi kita dengan understanding and motivating students. Ya, oke, langsung saja saya share screen. Oke, sudah terlihat ya. Baik, understanding and motivating students. Ya, dari judulnya apa yang ada di benak kalian semua? Understanding, memahami, ya, and motivating students dan memotivasi siswa. Apa yang ada di benak Anda? Ya. Artinya kalau kita ya bisa memahami siswa kita, ya maka kita akan tahu bagaimana kita bisa mentreatment ya, memperlakukan mahasiswa siswa kita gitu. Nah, kenapa ini gandengannya dengan motivating? Nah, ketika kita sudah memahami, maka ketika nanti ada siswa-siswa kita yang memang low motivated, ya maka kita wajib untuk memberikan motivasi. Dan juga mereka yang sudah memiliki motivasi baik, ya, ketika kita sudah mengetahui, sudah memahami mereka, ya, karakter mereka, gaya belajar mereka, tentunya nantinya kita bisa memberikan metode yang pas, ya, pendekatan yang pas sehingga apa motivasi mereka akan terjaga. Syukur-syukur motivasinya naik begitu kan. Oke, itulah kenapa pentingnya kita harus memahami dan memotivasi siswa kita. Oke, nah nanti seperti apa saja? Yuk kita langsung saja. Oke, oke. Jadi keberhasilan pembelajaran itu sangat dipengaruhi sejauh mana guru memahami siswa ya. Tadi yang saya katakan di awal, kalau kita tidak mengenal, kalau kita tidak mengetahui siswa kita, memahami siswa kita, ya kita nggak tahu metodenya seperti apa, pendekatan seperti apa. Kenapa sih harus kita memahami sampai sejauh itu? Karena latar belakang mereka, ya itu berbeda-beda. Kebutuhan mereka itu pun juga sometimes ya different. Gaya belajarnya pun juga ada yang sama, ada yang berbeda gitu ya. Selain memahami, guru juga perlu motivasi siswa agar semangat belajar tetap terjaga. Motivasi menjadi faktor penting ya. Seperti kita ketahui bersama, sangat penting dalam menentukan keberhasilan proses pembelajaran bahasa. Ya tidak hanya pembelajaran bahasa saja ya, pembelajaran apapun itu sangat sangat penting ya motivasi itu. Gitu. Kalau enggak punya motivasi, maka dia belajarnya juga akan awut-awutan begitu ya. Oke. Nah, kita harus memahami. Kadang siswa itu ada yang aktif begitu, ada yang siswa itu yang pasif. Ada yang biasanya aktif tapi tiba-tiba dia harus eh, pasif begitu karena suatu keadaan. Nah, itu kita cari tahu keadaannya kenapa gitu kan. Kita tanya. Karena memberikan empati kepada siswa kita itu akan berdampak positif, teman-teman. Nah, gitu. Oke, kita lanjutkan ya, itu latar belakangnya. Nah, pentingnya memahami siswa. Kenapa? Setiap siswa unik dengan kelebihan dan kelemahannya. Maka kita tidak bisa menyamaratakan. Ya, jadi kita membandingkan siswa A dengan siswa B, ya ini menonjol di sini, ini kita memberikan perbandingan dan kita banding-bandingkan di depan apa namanya para siswa yang lain itu jangan ya, jangan gitu. Apalagi apa namanya utamanya di kelemahannya ya, di kelemahannya itu jangan. Kenapa? Akan mendowngrade mental, mendowngrade motivasi, akan dimotivasi itu nantinya begitu. Nah, wah,
Itu ya, si B itu, wah kalau ngerjain tensis itu nggak bisa itu simple present udah diterangin berkali-kali aku nggak bisa ini. Oke, jangan begitu. Oke, mereka akan dimotivasi gitu. Nah, gitu ya. Oke, kelemahan kantongi saja di teman-teman semua, gitu. Pribadi teman-teman semua. Ya, gunanya untuk apa? Untuk bagaimana caranya kita bisa mengatasi kelemahannya, ya, sehingga nantinya kelemahan itu bisa teratasi, gitu. Nah, pemahaman guru membantu menentukan metode pembelajaran yang tepat. Kalau kita nggak paham siswa kita, ya tadi seperti yang saya sampaikan di awal, tentunya kita nggak, ya, kita tidak mungkin ya bisa menerapkan metode pembelajaran yang tepat. Ya, ada siswa itu yang gaya belajarnya visual, ada yang auditory, ada yang kinestetik, begitu kan? Nah, ada yang kuat apa visualnya, ada yang kuat pendengarannya, ada yang harus sambil bergerak gitu ya, gitu. Nah, Anda harus memahami siswanya seperti apa, sehingga metode pembelajarannya akan tepat gitu ya. Nah, lalu bagaimana kalau siswanya heterogen? Ya, nggak homogen, gitu kan. Nah, itulah tugas Anda sebagai guru, bagaimana meramu metode pembelajaran yang asik, yang kreatif, inovatif, ya, berdasarkan siswa Anda. Bagaimana Anda bisa mengakomodir, itulah tugas Anda sebagai guru harus kreatif. Makanya guru itu harusnya gajinya paling gede ya, begitu. Oke, ya. Oke, kita berbicara masalah gaji ya. Oke, karena guru adalah eh, tonggak utama garda terdepan gitu kan. Oke, itu out of topic ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini yang saya sampaikan tadi ya. Empati guru meningkatkan kepercayaan diri siswa. Jadi kadang, jangan kadang ya, sering ya kalian datangi siswa, berikan empati. Ada yang kelihatan murung didatengin gitu. Mas, kenapa? Kok kayaknya lagi sedih, Mbak? Kenapa? Gitu. Itu Pak, saya nggak punya uang gitu. Ya sama, saya juga nggak punya uang gitu. Gitu. Oh ya kita senasib ya Pak ya. Ya udah yuk kita saling menyemangati ya gitu ya. Ya, bisa jadi gitu. Jadi gitu kan. Nah, empati Anda yang namanya siswa ketika Anda apa namanya tegur begitu, tegur sapa begitu, itu rasanya seneng banget rasanya. Bener, rasanya seneng banget. Aduh, saya disapa nih sama Pak ini. Gitu. Saya disapa nih sama Bu itu rasanya seneng banget bener gitu. Oke, ya, coba kalian tingkatkan empati kalian ke para siswanya, sehingga ketika sudah meningkatkan empati teman-teman, siswa Anda akan meningkat kepercayaan diri, motivasinya, dia akan lebih terbuka kepada Anda, believe me. Oke, nah selanjutnya. Nah, ini ada beberapa teori motivasi dalam belajar ya. Karena di video ini singkat, teman-teman, ah, kita hanya bahas secara singkat ya. Anda bisa elaborasi sendiri teorinya Maslow. Jadi siswa perlu terpenuhi kebutuhan dasar hingga mereka bisa aktualisasi diri. Ya, itu kebutuhan mereka itu begitu, gitu kan. Nah, ketika mereka bisa aktualisasi diri, wah itu berarti Anda adalah guru yang berhasil. Itu salah satu indikatornya itu, meskipun bukan indikator utama gitu ya, teorinya Maslow. Oke, kemudian self determination theory (SDT), motivasi intrinsik tumbuh ketika siswa merasa otonom, kompeten dan memiliki hubungan positif. Nah, itu tadi yang saya sampaikan, kalau Anda sudah maaf ya, waduh, kamu itu nggak bisa tuh gimana itu ngerjain kayak gini aja nggak bisa. Itu udah langsung turun drastis itu motivasinya. Makanya siswa harus merasa otonom. Otonom itu artinya apa sih? Dia merasa percaya diri gitu kan, percaya diri ngerjain sendiri gitu. Itu otonom gitu, independen gitu kan. Nah, tapi tetap Anda dampingi, latih kepercayaan diri siswa Anda.
gitu kan. Dampingi. Jangan hanya dilatih, jangan hanya dimotivasi, tapi dampingi. Nak, kalian jangan khawatir. Kerjakan sebisanya. Saya akan dampingi. Kalau kalian nggak bisa, raise your hand, saya akan datang ke situ. Saya akan muter berkeliling untuk memastikan kalian sudah ini atau belum. Oke, gitu. Kemudian eh itu ya. Sehingga selanjutnya kalau merasa sudah kompeten, ya, sudah memiliki kompetensi itu, nah, rasa kepercayaan dirinya akan meningkat dan memiliki hubungan positif, ya. Itu. Nah, selanjutnya behaviorism, ini penguatan ya, bisa memberikan reward, bisa memberikan pujian. Nah, itu akan mendorong perilaku belajar positif, gitu kan. Makanya jangan sekali-kali kalian apa ya, mencemooh begitu, apalagi sampai ngumpat gitu kan. Ya, maka kita didik siswa kita itu dengan Bismillahirrohmanirrohim. Niatkan karena Allah, ya, dan Ar-Rahman itu yang eh, kita apa namanya, penuh kasih sayang begitu kan. Nah, dalam mendidik siswa kita gitu. Nah, insya Allah nanti ketika kita sudah melaksanakan itu, tentunya perilaku belajar positif siswa akan terbentuk. Ya, oke. Selanjutnya, nah, strategi memotivasi siswa nih. Ya, yang pertama ya, tadi sudah saya sampaikan, berikan reward, penghargaan dan umpan balik positif. Nah, reward itu nggak harus berupa materi, dan kalaupun berupa materi itu nggak harus yang mahal-mahal, teman-teman. Ya, misalkan kalian coba pergi ke apa namanya, money exchange begitu, ya, itu kalian money changer ya, gitu di sana kalian bisa tukarkan 1 dolar, ya, kalian tukar 1 dolar, ya, 16.000, modal 16.000 itu ya, kasihkan ke siswa kalian yang berprestasi, ya, taruh apa, panggil ke depan, wah, nilai bahasa Inggrisnya bagus, saya kasih reward 1 dolar, wah, dipampang gitu, itu sudah senangnya minta ampun itu Pak. Ya, dan pastinya akan memberikan umpan balik yang positif gitu. Nah, selanjutnya, menggunakan metode belajar yang variatif agar tidak membosankan. Jadi, metode belajarnya jangan itu terus gitu kan, grammar translation method terus gitu kan, audio lingual method terus begitu ya. Ya, jangan gitu kan, divariasi. Kenapa? Karena tadi di awal saya sudah menjelaskan kondisi siswa itu sangat-sangat mungkin beragam. Jadi eh, siswa yang homogen itu sangat amat jarang gitu kan. Makanya kita harus bagaimana dituntut sebagai guru itu aktif, kreatif, dan inovatif gitu. Oke. Selanjutnya memberi tantangan sesuai kemampuan siswa, scaffolding gitu kan. Jadi kalau Anda nggak tahu, nggak bisa memahami siswa Anda, makanya bagaimana Anda bisa memberikan tantangan yang sesuai kemampuan siswa gitu kan? Nah, ketika siswa mampu untuk menjawab tantangan Anda, maka otomatis motivasinya pun akan meningkat. Wah, saya bisa nih gitu kan. Mana lagi Pak? Mana lagi Bu? Gitu kan. Gitu. Jadi berikan tantangan sesuai kemampuan siswa gitu. Jangan di luar kemampuan siswa ya. Tuhan saja ya memberikan sesuatu pada kita itu sesuai kemampuan kita gitu kan. Oke. Nah, yang terakhir tapi ini tidak melulu hanya 4 ini ya. Anda bisa cari dari sumber yang lain bagaimana cara memotivasi siswa, yaitu mengaitkan materi dengan kehidupan nyata siswa agar lebih relevan. Ya, jadi coba elaborasikan, ajak mereka keluar. Keluar itu dalam artian tidak harus keluar dari kelas ya, gitu ya. Keluar dari konteks, dari teks, begitu kan. Coba ajak melalui video, melalui apa, conference atau apalah begitu kan. Atau syukur-syukur kalau ada apa namanya waktu, kesempatan lebih bisa diajak keluar kelas.
kan. Ayo praktek kemana gitu kan. Ah ini loh seperti ini, realnya itu seperti ini gitu kan. Konteks di dunia nyata itu seperti ini. Apa yang sudah kalian pelajari itu seperti ini gitu. Itu akan sangat memberikan motivasi. Oke, teman-teman semua, kita sudah masuk di sesi akhir, yaitu kesimpulan dan refleksi ya. Jadi guru yang mampu memahami dan memotivasi siswa akan menciptakan kelas yang aktif, nyaman, dan produktif. Ya, motivasi adalah bahan bakar dalam belajar. Jadi kalau enggak ada motivasi, maka belajarnya akan berhenti. Oke, sekarang refleksinya, mahasiswa, silahkan kalian silahkan jawab. Apa yang biasanya membuat Anda lebih semangat dalam belajar bahasa Inggris? Oke, jadi silahkan Anda tanyakan pada diri Anda sendiri, apa yang kiranya bisa membuat semangat nih belajar bahasa Inggris gitu. Silahkan Anda tulis ya semua alasan-alasan Anda itu ya di kolom komentar Sim Learning kita. Oke, terima kasih. I think that's all. Thank you very much. See you on the next occasion. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.